sekalian, sebelum kita mengkaji tentang satu hal yang terkait dengan perawatan jenazah, maka kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perawatan jenazah adalah sesuatu yang harusnya kita sudah tahu. Masing-masing pribadi harus sudah tahu. Karena ketika ada keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah ngebon. Ya, enggak usah ngebon dari jauh. Apalagi nunggu Pak Mudinnya pas enggak ada, susah. Ya, tapi masing-masing keluarga harus tahu ini. Sehingga syukur-syukur kalau setelah ini ada tim, ya. Jadi mushola ini memiliki tim tersendiri. Tim tersendiri kalau ada yang meninggal, enggak usah dari jauh-jauh, sudah tim itu yang melaksanakan. Nah, Bapak dan saudara sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memiliki syariat. Yang syariat itu sudah paten, tidak usah dirubah, tidak usah ditambah, apalagi dikurangi. Ya, syariat itu sudah jelas. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita, beliau mewariskan kepada kita dua hal yang tidak akan rugi kalau kita mengikutinya, dan tidak akan orang itu tersesat selama-lamanya. Dua hal itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan kali ini kita akan membahas masalah perawatan jenazah. Kita tahu Bapak dan saudara sekalian, perawatan jenazah itu macam-macam, ya, di tengah masyarakat. Makanya nanti kalau saya sampaikan kemudian kok tidak persis dengan yang ada di masyarakat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan kepada Pak Imam bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan syariat, berdasarkan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya yang itu yang akan saya sampaikan. Nah, andai kata kok bertentangan dengan masalah, ya monggo, ya, mana yang panjenengan ikuti, ya. Tapi insya Allah kita semuanya mau ditata dengan aturan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara sekalian, sebelum kita terkait dengan masalah perawatan jenazah, sebenarnya kalau ada jenazah sebenarnya singkat. Kalau cuma praktek gampang, 5 menit selesai. Tapi ketika kita berbicara masalah kematian, biasanya didahului dengan sakit. Hari-hari ini kan banyak orang, kemarin ya, beberapa bulan yang lalu banyak orang meninggal. Iya enggak? Banyak orang meninggal. Kadang-kadang mendadak meninggal. Kadang-kadang sakit didahului dengan sakit. Kadang-kadang setelah pengajian begini meninggal. Andai kata setelah pengajian terus meninggal, siap enggak? Ada Pak gitu. Setelah pengajian terus meninggal. Tapi biasanya ustadz yang menyampaikan jarang. Yang mendengarkannya banyak. Insya Allah saya ingat Pak. Saya ingat ada guru saya. Ada guru saya waktu itu reuni Pak. Reuni sudah 35 tahun gak ketemu. Dia sudah sepuh 80 lebih. Didatangkan teman-teman. Lah wasiatnya itu masalah kematian. Kita itu usia sudah kian, harus sadar, harus ingat bahwa kita itu akan meninggal. Makanya yang sergap sholat dan sebagainya. Sampai diantarkan teman pulang ke rumahnya, malam hari sakit meninggal. Makanya kata Sayyidina Ali adalah tidak ada warisan yang terbaik kecuali ilmu. Tidak ada pesan yang terbaik kecuali mati. Ya, mati ini sebuah pelajaran. Tidak ada pelajaran yang terbaik kecuali al-maut. Makanya kematian itu memberi pelajaran yang cukup berharga. Berapa banyak di antara kita sering mengantarkan orang yang meninggal. Tapi sedikit sekali pelajaran yang kita ambil. Paling banyak guyon, paling banyak ngobrol, paling banyak cerita. Sambil menunggu dikafani, sambil menunggu disolati, sambil diantarkan, menunggu di kuburan, duduk di atas kuburan. Na'udzubillah. Makanya hal-hal kayak begini harus tahu. Seorang muslim ketika ada orang meninggal itu harus benar-benar dijadikan pelajaran. Hari ini kita ikut mengkafani,
Hari ini kita ikut mandikan, mengkafani dan mensolati dan mengantarkan ke kuburan. Suatu ketika kita akan dibegitukan. Kita dimandikan, kita dikafani, kita disolati, kita diantarkan ke kuburan. Pasti suatu ketika seperti itu. Makanya kata Sayyidina Ali, tidak ada warisan yang terbaik kecuali ilmu, dan tidak ada pelajaran terbaik kecuali kematian. Pertanyaannya, sudah siapkah kita dengan mati? Insya Allah. Iya. Sudah siapkah kita dengan mati? Siap. Karena mati itu wajib, Pak, nggak sunnah. Wajib mati. Ya, jenengan duluan atau saya terakhir nggak masalah. Masya Allah. Ketika Sayyidina Ali ditanya, ya Amirul Mukminin, apakah kamu takut dengan kematian? Takut atau tidak takut, saya pasti mati. Tapi yang saya takutkan adalah, apakah ketika mati itu persiapan apa yang aku gunakan, persiapkan apa yang aku miliki untuk menghadapi barzah, untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi sirat. Apakah nanti di neraka atau di surga? Itu Sayyidina Ali. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Takutnya seperti itu. Lah kita nggak ada yang jamin, Pak. Leha-leha kayak begini. Ya. Sayyidina Utsman ketika berada di kuburan menangis, meneteskan air mata. Ketika ada di kuburan. Ya Utsman, kenapa engkau menangis? Saya teringat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa orang yang ada di kuburan inilah ditentukan. Kalau dia baik, kalau dia selamat, kalau dia diberi nikmat, maka pasti nanti dia masuk surga. Kalau dia sengsara di sini, maka dia akan pastikan masuk neraka. Makanya alam barzah itu adalah alam penentuan. Dan untuk menentukan semua itu ada di waktu singkat di umur kita di dunia ini. Begitu, ya. Hanya ketika kita berbicara kematian banyak susahnya, Pak. Ya. Katma kok kan oguyune, Pak. Dan masalah mati yang kita bicarakan.